Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Haji Prakoso, dengan NRP 212111606. Saya akan membahas tentang estetika dari dosen pengampu Bapak Mahindra dari program studi Dekas Desain Komunikasi Visual Stiki Malang. Estetika adalah suatu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika merupakan ilmu yang membahas keindahan, bisa terbentuk dan dapat merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Asal bahasa estetika yaitu dari bahasa Yunani, yaitu aesthetikos, yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran berkaitan dengan persepsi sensorik, yang mana merupakan keturunan dari aisthenomai yang berarti saya melihat, meraba, dan merasakan. Pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan lewat perasaan. Penilaian keindahan dari estetika. Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya, tetapi perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Misalnya pada masa romantisme di Prancis, keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan menyajikan sesuatu dalam keadaan apa adanya. Pada masa maraknya stil di Belanda, keindahan berarti kemampuan memadukan warna dan ruang serta kemampuan mengabstraksi benda. Konsep The Beauty and the Ugly dari penilaian keindahan yaitu perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak selalu memiliki rumusan tertentu. Ia berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide yang bermunculan oleh pembuat karya. Karena itulah sesuatu yang dikenal dua hal dalam penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya yang memang diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan, dan the ugly, sesuatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk, tetapi jika dipandang dari banyak hal ternyata memperlihatkan keindahan. Kemudian adalah sejarah penilaian keindahan estetika. Keindahan seharusnya sudah dinilai saat karya seni pertama kali dibuat, tetapi rumusan keindahan pertama kali didokumentasi oleh filsuf Plato yang menemukan keindahan dari proporsi, keharmonisan, dan kesatuan. Sementara Aristoteles menilai keindahan datang dari aturan-aturan, kesimetrisan, dan keberadaan. Ada 3 fase estetika, yaitu estetika klasik, estetika pertengahan, dan estetika Renaissance. Yang pertama adalah estetika klasik, memiliki 3 tonggak yang berlanjut pada periode-periode estetika selanjutnya. Tiga tonggak tersebut diantaranya, karya seni adalah tiruan atau nemesis, kenyataan, karya seni bersifat fungsional, dan keindahan adalah perkara keselarasan antar bagian. Kemudian adalah estetika pertengahan. Tokoh estetika abad pertengahan seperti Agustinus, ia mengartikulasikan bahwa wacana keindahan adalah soal kesesuaian dengan proporsi matematis semesta. Adanya bentuk segala sesuatu menyiratkan adanya struktur matematis dalam segala hal. Apabila sesuatu itu disebut indah, struktur matematislah yang menyebabkan hal itu. Pada gilirannya, struktur matematis itu berasal dari Tuhan sendiri. Teori seperti ini juga muncul dari Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa keindahan hanyalah aspek lain dari ketunggalan, kebenaran, dan kebaikan Tuhan. Ia memandang keindahan karya seni ditentukan oleh 3 hal: keutuhan, keselarasan, dan kecemerlangan. Ibnu Al-Haytham berhasil menjelaskan fenomena perbedaan ukuran antara objek aktual dan objek visual yang akan membukakan pintu menuju teori perspektif dalam seni rupa Renaissance. Ibnu Rushd mengupas duduk perkara pengalaman estetis dengan menunjukkan bahwa evaluasi estetis atas karya seni mesti dilakukan dengan semangat rasional serta tak dipengaruhi oleh emosi dan prasangka kultural yang sempit. Ia berargumen bahwa kekuatan seni terletak pada kemampuannya menggambarkan kemungkinan-kemungkinan kenyataan. Yang terakhir adalah estetika Renaissance, memiliki kecenderungan penolakan terhadap estetika klasik. Lewat tokoh-tokoh seperti Da Vinci dan Leon Battista Alberti, seni didekatkan kepada sains. Itulah presentasi saya mengenai materi estetika yang sudah saya rangkum. Sekian, apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.